Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Aura Regina. Saya merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia. Untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Yuli Fatimah Warosari, SKG MPD. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan pengertian teks ilmiah. Teks ilmiah adalah tulisan yang menyajikan gagasan, hasil pemikiran, atau temuan penelitian secara sistematis, logis, dan objektif. Penulisan teks ilmiah menggunakan bahasa baku serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademik. Selanjutnya, terdapat beberapa ciri utama bahasa ilmiah. Ciri pertama adalah lugas. Lugas berarti bahasa yang digunakan memiliki makna yang jelas dan langsung pada inti pembahasan. Sebagai contoh, kalimat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran. Lebih lugas dibandingkan kalimat yang tidak efektif. Ciri kedua adalah objektif. Bahasa ilmiah harus berdasarkan fakta, data, dan teori, bukan pendapat pribadi. Contohnya kalimat, berdasarkan hasil penelitian, terdapat peningkatan hasil belajar, bersifat objektif karena didukung data. Selanjutnya, bahasa ilmiah bersifat sistematis, artinya gagasan disampaikan secara teratur dan berurutan. Sebagai contoh, penulisan karya ilmiah disusun mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga penutup. Ciri berikutnya adalah logis. Logis berarti bahasa yang digunakan masuk akal dan sesuai dengan penalaran. Contohnya, karena penggunaan media pembelajaran meningkat, maka motivasi belajar peserta didik juga meningkat. Selain itu, bahasa ilmiah harus konsisten. Konsisten berarti penggunaan istilah dan penulisan tidak berubah-ubah. Selain itu, bahasa ilmiah harus konsisten. Konsisten berarti penggunaan istilah dan penulisan tidak berubah-ubah. Sebagai contoh, jika di awal digunakan istilah peserta didik, maka istilah tersebut harus digunakan hingga akhir, bukan diganti menjadi siswa. Terakhir, bahasa ilmiah harus taat kaidah EBI. Contohnya, penulisan di rumah harus dipisah karena di merupakan kata depan dan penggunaan huruf kapital harus sesuai aturan. Selain ciri utama, bahasa ilmiah juga memiliki ciri pendukung. Bahasa ilmiah menggunakan kalimat yang efektif dan hemat kata, kemudian menggunakan istilah ilmiah yang sesuai dengan bidang kajian. Bahasa ilmiah tidak bersifat emosional dan disusun secara cermat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan makna ganda. Kesimpulan dan refleksi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah digunakan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan secara logis, objektif, dan sistematis. Penggunaannya harus taat kaidah EBI, baku, lugas, efektif, dan konsisten. Melalui materi ini, saya menyadari bahwa bahasa ilmiah membantu saya dalam menyampaikan gagasan akademik secara jelas, logis, dan bertanggung jawab. Baiklah, sekian materi ciri-ciri bahasa ilmiah dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.